Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol. Lumernya di mulut, rasanya nampol. Nah, kali ini saya lewat lagi ya di jalan lain dan melihat ada durian teras rumah lagi teman-teman. Ya, dimana di sana ada jalan raya dan ini pohon duriannya dan luar biasanya ya. Ini saya bilang luar biasa kenapa? Ini teman-teman perlu lihat, perlu mendekat sedikit ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat pohonnya lumayan besar ya, dan lihat cabang-cabangnya teman-teman. Ini luar biasanya cabangnya, ini beraturan ya. Beraturan dalam artian lurus ya, lurus. Kebanyakan adalah batang utamanya dari besar ke kecil ya, ke ujung ya, lalu cabang-cabangnya teman-teman. Nah, cabangnya luar biasa, begitu banyak berderet ya, dan terbentuk ya. Dan ini yang terpendek di sini ya, ini terpendek. Ini aja saya udah segini ya, saya ukuran 1,6 teman-teman ya, 1,6 meter, dan ini pendek ya. Dan maaf kena ini serpihan. Nah, ini pendek ya, sehingga apa, ini yang saya lihat ada bekas goresan-goresan ya. Ini yang jelas dari pihak pemilik ya, dilakukan goresan. Cuman sayangnya teman-teman, ini saya kan berharap bisa ketemu sama pemilik, tapi kebetulan rumahnya lagi kosong ya. Orangnya lagi keluar pastinya. Tapi insya Allah kalau memang ada kesempatan kita ketemu, kita akan ngobrol sama pemilik, terutama menyangkut tentang usia dari pohon ini dan bagaimana teknik perawatannya sehingga cabang-cabang utamanya ya begitu banyak dan lurus ya, rata-rata lurus. Dan ini luar biasa, saya bilang kenapa ini tidak seperti umumnya pohon durian teman-teman ya, tidak seperti pohon durian. Nah, ini contohnya ya, ini pohon durian yang lebih kecil ya, tempat usianya lebih muda. Nah, ini teman-teman, ini hampir menyerupai ya, cuman dia posisi cabangnya naik ke atas ya, dia naik ya. Untuk ketinggian yang ini sekitar ya paling enggak 6 meter 7 meter teman-teman. Nah, sedangkan yang sini ya, yang pohon utama besar ini bisa berarti ya sekitar hampir 10 meter teman-teman ya. Dan di sini juga ada lagi pohonnya, cuman untuk ukurannya lebih ini ya, lebih kecil teman, cabangnya langsung 3 ya di bawah itu ya. Nah, lihat. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan balik kameranya dan kita pastinya akan mulai menelusuri untuk bunganya, karena sekarang kan musim bunga, yang lain sudah pada selesai penyerbuan, namun di sini saya perhatikan masih berbentuk pendil. Pendilnya pendil bunga, bukan pendil buah ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yuk. Ini teman-teman ya, lihat. Ini kita mulai dari dahan yang dari sisi barat ya, si barat, dan ini lihat barat ke selatan ya. Nah, ini bunganya ya. Ini masih bentuk pentil bunga, belum bermekaran ya, belum ada proses penyerbukan. Dan ini merupakan batang di batang ke berapa ini? Batang keempat ya. Nah, lalu kita coba langsung ke batang yang sebelah sini ya, yang ke arah utara. Oke. Nah, ini teman-teman biasa dilihat ya, ini bunganya ya. Nah, ini. Dan ini mulai masuk ke ranting, dia mulai banyak ya. Jadi mulai tumbuh nampaknya ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat ini batang yang kesekian ya, saya nggak bisa menghitung lagi. Nah, ini sudah di cabang utama ya, ini cabang yang kesekian. Nah, terus itu ada cabang atas. Nah, itu lumayan ya, lumayan banyak ya. Mungkin dari sini ya biar jelas ya. Nah, ini teman-teman, nah bisa dilihat ya. Ini saya coba zoom dikit. Oke, nah ini bunganya ya berderet. Nah, ini lumayan banyak ya. Dan selain yang batang ini juga ada batang yang ini teman-teman. Nah, ini batang yang ini. Oke,
Kita lihat teman-teman. Nah, ini posisi masih zoom ya. Dan itu lihat pentil bunganya teman-teman ya. Oke. Nah, ini lihat teman-teman. Itu posisi di ranting ya. Dan itu banyak sekali ya di atas ya. Artinya ini memang posisi bunganya tidak merata teman-teman. Hanya di beberapa cabang besar ya. Cabang utama yang ada pentil bunganya atau berbunga. Artinya mungkin di sini apakah beliau menggunakan perangsang bunga ya, kita nggak tahu karena memang belum ketemu sama si empunya atau pemilik. Nah ini ya, yang pasti di sini saya melihatnya tidak rata ya teman-teman. Nah ini kursi yang sini. Nah ini, nah di cabang ini ada beberapa aja ya. Nah itu bisa dilihat teman-teman. Nah ini hanya beberapa ya. Nah itu juga, terus ini hanya satu dua, namun yang di sini agak lumayan. Nah ini bata cabang yang ini ya. Nah ini teman-teman, nah ini agak lumayan. Nah khususnya yang atas ini tuh, yang itu agak lumayan berderet teman-teman. Nah mungkin dari sini agak lebih jelas ya. Nah ini agak lumayan. Nah, ini sampai ke ini posisi ranting ya, udah di ranting utama ini ya. Nah ini berderet banget ya. Namun kan di sisi lainnya ternyata tidak ada bunganya teman-teman. Dari cabang yang ini nggak ada bunganya sama sekali teman-teman. Nah kalau kita naik sampai di batang utama atas juga nggak kelihatan satupun masih ya. Namun sempat saya tadi ke daerah mana tadi ya, sini ya. Nah ini semacam ketamnya ya. Ini udah mulai ada ketam-ketam ya. Nah ini teman-teman, nah ini ya mulai ada ya. Ini untuk cabang bawah ini ya. Nah ini bisa terlihat enggak ini? Nah ini mulai muncul ketam-ketam teman-teman ya. Lalu kita cari lagi cabang yang mana, yang sini nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Kemungkinan besar ada calon ya, masih ketam gitu ya, cuma nggak kelihatan. Ini ya mungkin bagian mulai ada ketam-ketam tapi nggak terlihat jelas teman-teman. Dan untuk yang di atas juga ini nggak ada ya. Ya ini sudah disanggah mungkin. Nah ini juga udah lama, ini kayaknya udah masuk bambunya teman-teman, udah lama disanggah. Nah ini bisa dilihat ya, posisi yang atas memang sudah nggak ada, kecuali yang tadi itu, yang ini ya, yang memang banyak ini ya di ranting posisinya yaitu. Oke, nah ini sekarang ini ya kita kembali lagi ke batang utama. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ada bekas goresan lurus ya. Yang pasti ini goresan tangan manusia ya, bukan alami ya. Yang pasti ini beliau ada maksud, dan mungkin dari teman-teman yang melihat video ini monggo maksud dari tujuan pembuatan goresan di batang utama ini apa, teman-teman bisa untuk berkomentar di bawah ya. Jadi posisinya memang ada beberapa goresan-goresan ya. Ini bisa dilihat. Oke. Nah. Ini goresannya lumayan ya. Lumayan. Oke. Nah, ini yang pasti batangnya teman-teman. Ini cabang dan cabangnya terutama yang luar biasa ya. Luar biasa berkembang dan bagus sekali, menarik dan enak ya. Artinya kalau ini sampai bisa berbuah, cabang-cabangnya ini semuanya bisa tumbuh bunga dan berbuah jadi semua, mungkin lebih rimbun ya dengan buah-buahnya ya. Yang pasti ini menarik sekali ya untuk bentuknya dari cabang-cabang utamanya teman-teman. Nah ini masih bisa diperhatikan ya. Kita coba mutar lagi ke sini. Ini saya berharap bisa suatu saat ketemu sama pemilik ya. Tapi ini tadi kayaknya ada yang pulang naik motor, tapi nggak tahu itu istrinya yang pasti, apakah beliau bisa nanti memberikan sedikit informasi. Mudah-mudahan bisa, kalau nggak bisa ya berarti video ini ya cukup sampai di sini kayak gitu. Oh itu anaknya, putranya, nyata putranya dong, mohon maaf.
putranya udah cabut lagi. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, ini saya masih penasaran, apakah teman-teman juga penasaran dari melihat batang pohon durian dengan cabang-cabangnya yang luar biasa ini ya. Ini posisinya jelas-jelas durian di teras rumah teman-teman ya, bukan di kebun ya. Dan ini untuk usia mungkin teman-teman bisa memperkirakan nih, dalam posisi yang lebarnya, diameternya kalau bisa diperkirakan bisa 10 meter juga teman-teman ya, bisa nyampe 10 meter ini. Kalau dari sisi daun memang ini ada kesuburan di sebagian itu masih tumbuh daun muda di atas ya, yaitu yang di atas daun muda, dan yang sini ukurannya apa, untuk daunnya udah sebagian menua ya. Sedangkan yang di sana tadi itu udah nua ya. Sama dengan yang di sana yang di selatan tadi itu yang udah ada pentil bunganya. Oke teman-teman ya, ini luar biasa ya, penemuan pohon yang unik untuk cabang-cabangnya ya, seperti tertata, seperti dibentuk kayak bonsai, malah saya bilang ya, mirip bonsai. Ini bonsai durian yang besar, bukan bonsai jadinya ya kalau besar ya teman-teman. Nah ini kita perhatikan lagi teman-teman, luar biasa sekali teman-teman ya. Kedepannya kita akan usahakan bisa ketemu sama pemilik dan kita bisa ngulik-ngulik informasi ya untuk pohon duriannya ini secara umur, terus bagaimana perawatannya, dan pernah berbuah berapa banyak, dan berapa berat terbesarnya, berapa berat tertingginya ya, atau berat terbesarnya untuk duriannya. Nah kita akan pastikan untuk bisa dapat informasi itu saat ada beliau selaku pemilik ya. Oke teman-teman, sementara itu ya yang bisa kita ulik-ulik ya untuk pohon durian ini. Yang pasti keunikannya ada di cabang ya, dengan kondisi cabang yang semacam ditata atau dibuat sedemikian rupa sehingga nggak alami. Tapi apakah ini alami atau tidak kita belum tahu sebelum kita dapat informasi langsung dari sang pemilik. Cuman dikarenakan memang rumah ini kosong, tidak ada penghuni. Tadi ada yang masuk cuman anaknya, ternyata saya keliru sama temannya tadi. Nah ini saya belum bisa dapatkan informasi lebih teman-teman ya. Tapi yang pasti kita akan terus ya, terus melakukan perjalanan ya, dan mengeksplor pohon-pohon durian, khususnya durian teras rumah maupun durian kebun ya. Karena apa, ini jadi satu ilmu-ilmu baru yang pasti harus kita dapatkan untuk kita bagi bersama kepada sesama petani durian khususnya, baik itu durian teras rumah maupun durian kebun, seperti itu teman-teman. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya dan berguna untuk teman-teman. Dan pasti ada PR juga buat kita, apakah PR-PR yang tadi nanti bisa terjawab kita belum tahu, tapi saya usahakan bisa ketemu dengan pemilik dan kita akan sempatkan untuk bisa banyak ngobrol dan mengulik-ngulik ya informasi perihal riwayat pohon durian ini ya. Mungkin dari sini sedikit saya tambahkan aja untuk teman-teman nih, duriannya pohonnya daunnya kan ada semacam ada keriting-keritingnya. Ini apa menurut teman-teman ya, coba perhatikan sedikit. Nah oke, ini bentuknya ada semacam ada keriting, mungkin teman-teman tahu. Dan kalau dari jenisnya pastinya teman-teman dari daun udah bisa ada yang nebak. Ayo silakan komentar di kolom komentar, bisa memberikan masukan ini untuk duriannya dari sisi daun yang teman-teman bisa lihat ini sepintas, apakah jenisnya untuk durian ini ya. Jadi itu teman-teman. Oke, sementara itu terima kasih banyak udah ngikuti terus durian jempol, lumernya dulu kadang ngampol ya. Yang pasti tunggu di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.